Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Oke, Ibu akan memeriksa pakaiannya terlebih dahulu. Coba lihat pakaian masing-masing. Apakah sudah rapi? Apakah alat tulisnya sudah lengkap? Alat percobaan hari ini apakah sudah lengkap? Sudah lengkap? Sudah, Bu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semua bangkit berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelumnya, Ibu akan absensi dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Apakah ada? Siapa nak? Dimas, apa kabarnya? Zikri, apa kabar? Sakit. Semoga kita doakan teman-temannya cepat sehat dan bisa belajar bersama kita. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tekanan zat padat. Siapa yang masih ingat tentang tekanan zat padat? Ayo, kan? Ya. Contohnya itu seperti sepatu boot dengan sepatu hak tinggi. Kalau sepatu boot dia permukaannya lebih besar jadi tekanannya lebih sedikit. Tetapi kalau sepatu hak tinggi permukaannya lancip jadi tekanannya lebih besar. Ya, masih ingat ya? Dan sekarang Ibu akan bertanya. Pernahkah kalian berenang? Pernah? Apa yang kalian rasakan pada dada saat sedang berenang? Sesak. Kenapa bisa sesak? Karena adanya tekanan. Ya, sebelum itu kita speaking terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
memahami konsep tekanan hidrostatis dan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pusat tekanan hidrostatis. Dan dalam kehidupan kita seperti ubi. Kenapa Bu kita baiknya seperti ubi? Karena semakin tinggi maka buahnya semakin lebat dan tidak menunjukkan, dan dia tidak menyombongkan. Dia tetap rendah hati. Hari ini Ibu akan menunjukkan percobaan yang dimana Ibu akan mengisi air ke dalam botol ini. Terlebih dahulu sudah Ibu lubangi dan Ibu tutup dengan isolasi. Nanti pada anak-anak itu mengamati apa yang terjadi pada saat Ibu membuka isolasinya, ya. Apa yang terjadi? Air keluar dari botol. Siapa yang bisa Saya Bu. memberikan pendapat ini? Saya Bu. Air keluar dengan jarak yang bersamaan karena setiap posisi mengalami tekanan yang sama. Ya, air memiliki tekanan. Dia semakin ke bawah, maka tekanan air itu semakin besar. Ya, jadi air itu mengalir ke segala arah. Seperti ini. Kenapa dia jaraknya sama? Karena memiliki ketinggian yang sama, kedalaman yang sama. Apabila kalian merasa sakit atau kalian merasa tertekan, mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya siapa yang menekan kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu jenis zat cair. Dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat air atau zat yang dapat mengalir. Contohnya, yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida yang diam pada suatu tempat atau suatu wadah disebut fluida statis. Karena semua zat termasuk fluida memiliki massa juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Tiap benda yang ada di dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada sebuah kantong plastik kemudian diisi air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Ya Bu, silakan. Saya mau bertanya, berapa meter kedalaman yang bisa kita lakukan saat membuka? Ya, pertanyaannya berapa meter bisa kita lakukan pada saat berenang? Itu kedalamannya 20 meter. Di atas 20 meter itu tekanan pada paru-paru kita tidak menyanggupinya. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, kita sedikit dulu. Tepuk semangat. Semangat. 3 lubang. Sudah dilubangi. Yang pertama, jarak dari dasarnya itu 5 cm, 5 cm, dan 5 cm. Yang paling atas itu
titik A, lubang A, yang kedua lubang B dan lubang C. Kemudian diisi air, dan nanti dibuka isolasinya. Jadi pada saat membuka isolasinya itu kita di luar, ya. Nah, silakan sambil saya mengoperasikan rekam videonya. Yang A 11.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dan praktikum kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adli Turlenda Manik. Saya Nisha Rani. Saya Istamara Putri. Saya Siti Khadijah. Saya Dewi Sapitri. Saya Aditya Kadila. Hipotesis atau rumusan masalah. Bagaimana prinsip percobaan tekanan hidrostatis apabila isolasinya terbelah? Dari data hasil pengamatan percobaan pertama kami, di lubang yang A jarak pancarannya sekitar 18 cm dan tinggi dari permukaan airnya adalah 5 cm. Lubang yang B jarak pancarannya adalah 19 cm dan tinggi dari permukaan airnya 10 cm. Dan di lubang yang C jarak pancarannya sekitar 22 cm dan tinggi dari permukaan airnya adalah 15 cm. Dan percobaan yang kedua sangat berbeda dengan percobaan yang pertama, yaitu lubang A jarak pancarannya sekitar 18 cm, tinggi dari permukaan air 5 cm. Lubang B jarak pancarannya sekitar 20 cm, tinggi dari permukaan air 10 cm. Lubang C jarak pancarannya sekitar 24 cm, tinggi dari permukaan airnya 15 cm. Nomor 1. Manakah lubang yang menghasilkan jarak pancaran air paling jauh? Yaitu lubang C, karena lubang C memiliki tekanan yang tinggi. Bila diukur dari atas ke bawah, manakah lubang yang paling dalam? Lubang C. Berdasarkan pengamatan dan analisis data pengamatan yang telah kami lakukan pada game ini, maka kesimpulan data yang dapat kami tuliskan. Semakin tinggi tekanannya, semakin jauh pula tekanan air. Sampai di sini apakah ada yang mau dipertanyakan? Ya, apakah alat pengaruh yang bisa dilakukan dan tiba-tiba terjadi? Baiklah, pertanyaan dari Yasmin akan kami jawab. Jika botol ditutup, maka air tidak akan mengalir. Nah, tidak adanya gravitasi. Jika botol dibuka, maka air akan mengalir. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari semua percobaan tadi? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu, Silakan Lilin. air kuat dengan jarak yang berbeda karena setiap posisi mengalami perbedaan tekanan. Hasil percobaan tadi, lubang yang mana yang paling panjang jarak? Lubang C, Bu. Lubang C. Kenapa lubang C? Karena dia memiliki tekanan yang pada tekanannya. Karena memiliki tekanan yang tinggi. Semakin dalam suatu zat cair tadi, maka tekanan zat tadi makin besar. Masih semangat? Masih semangat? Masih, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, semua masih semangat ya. Kita akan melakukan evaluasi. HP-nya dikeluarkan, kita akan evaluasinya melalui squeezy.
ada Revani, yang kedua Arif, yang ketiga Elin. Oke, tepuk tangan dulu buat mereka. Makin besar pula tekanan yang dihasilkan. P sama dengan F per A. Pada zat cair, F itu adalah gaya yang disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda, sehingga P sama dengan W per A. Bisa diperhatikan karena berat W sama dengan massa kali G. Berat G itu adalah gravitasi, M adalah rho kali P sama dengan H kali A. H itu adalah tinggi. Paham semuanya? Paham. Terima kasih buat presentasinya hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih buat diri kita sendiri dan beri tepuk tangan. Tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu mantap. Kamu keren. Senyum. Lakukan percobaan. Sudah melakukan percobaan? Udah. Selama pembelajaran, apa yang kalian rasakan? Atau mana perasaan kalian? Di sini ada gambar senang, ada gambar sedih, kemudian ada gambar marah, dan ada gambar ngantuk dan bingung. Sekarang ibu mau bertanya, perasaan yang mana yang kalian rasakan hari ini? Ayo, siapa? Kamu? Saya bingung kenapa air bisa mengalir di daerah ini. Tetapi setelah melakukan percobaan, saya paham dan merasa senang. Pertamanya, Alia bingung. Kenapa ya air tadi bisa memancarkan air yang jauh, yang dalam? Perasaan kan, Bu, dia pendek loh di bawah. Kenapa airnya panjang? Tapi setelah dia mempelajari dan melakukan percobaan tadi, dia jadi merasa apa? Senang. Bagaimana sikap senang? Senang. Nah, kemudian siapa lagi yang senang? Ibu, Revani merasa senang Bu karena kita belajar dengan metode langsung mencoba percobaan. Oke. Karena Revani langsung melakukan, tidak hanya melihat di video ya. Awalnya kan tadi hanya nonton video. Nah sekarang melakukan percobaan dan akhirnya si Revani jadi senang. Bagaimana perasaan senang Revani? Ya. Kemudian siapa lagi? Ibu, saya itu karena saya merasakan mendapatkan pengetahuan ilmu yang baru. Ya, kalau si Devi merasakan dia mendapatkan pengetahuan yang baru. Karena Bu, saya jadi tahu loh Bu, selama ini saya tahunya air mancur keluar, ya kan? Tapi saya tidak tahu itu pengaruhnya apa, gitu. Jadi saya tahu karena adanya tekanan tadi Bu, karena masa jenis tadi Bu. Jadi saya jadi tahu, gitu. Terus siapa lagi? Apakah ada yang mengantuk di sini? Ada yang mengantuk? Tidak. Kamu mengantuk? Oh, mungkin semalam apa ya? Begadang ya? Iya. Atau lagi kurang sehat? Terus siapa lagi? Ada yang marah di sini? Lihat ekspresi marah. Ada yang marah? Atau tadi di kelompok adu argumen? Tidak ada. Kemudian ada yang sedih. Ada yang merasa hari ini sedih? Ada? Tidak ada. Jadi semuanya anak-anak itu perasaannya apa? Senang. Jadi kelompok satu semuanya senang. Bagaimana perasaan senangnya? Ekspresi senang.
Kemudian kelompok 2 ekspresi senang. Ekspresi senangnya bagaimana? Ekspresi senang. Kemudian kelompok 3 ekspresi senang. Oke, semuanya kok anak-anak ibu ekspresinya adalah ekspresi bahagia. Bahagia karena sudah belajarnya menyenangkan atau menyedihkan. Kenapa menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena langsung dipraktekkan kata Adeline. Apalagi? Kenapa bisa menyenangkan? Bu, tadinya kan Bu. Malah sih Bu, tapi setelah udah percobaan, kami jadi merasa lebih semangat. Karena kami melakukan percobaan Bu. Kami belum pernah melakukan percobaan sebelumnya. Gitu. Apakah sudah pernah melakukan percobaan sebelumnya? Belum. Jadi sudah tahu ya jadinya kenapa pada saat kita berenang itu kita merasakan sesak, ya kan? Kenapa air yang di dasar di paling bawah itu dia tekanannya makin besar. Jadi semuanya sudah jadi paham. Semuanya beri tepuk tangan. Perasaan bahagia. Semuanya dalam keadaan berbahagia. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita tentang depan adalah gas. Nah, jadi pertemuan selanjutnya boleh dicari terlebih dahulu contoh-contoh tentang tekanan gas tadi. Boleh di internet, boleh di koran, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mungkin ada yang kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada bubur kita beri salam.